Oke, kita mulai ya. Ini ada satu fakta yang mungkin bikin Anda mikir sejenak nih. Di dunia hewan, kesetiaan mutlak ke satu pasangan aja, monogami, itu ternyata langka banget. Statistiknya cuma sekitar ya 3-5% lah mamalia yang benar-benar gitu seumur hidup. Iya, betul. Jarang sekali memang. Ini kan kontras banget ya sama apa ya idealisme yang sering kita dengar atau bayangkan gitu kan. Nah, ini jadi pertanyaan menarik. Kenapa sih kesetiaan sejati itu kok kayaknya susah banget ya di alam liar? Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngulik lebih jauh soal loyalitas atau ya kesetiaan lah. Kita nggak cuma lihat kenapa loyalitas itu sering cepat hilang, ya baik di alam atau di pilihan kita sebagai konsumen. Tapi yang lebih penting, gimana caranya bangun komitmen tanpa harus selalu ngasih imbalan atau hadiah melulu. Sumber kita kali ini bab 18, dari buku Evolutionary Ideas. Penulisnya Sam Tatam, judul babnya menarik nih, Together for the Kids, atau Bersama Demi Anak-anak. Betul sekali. Jadi sumber utamanya memang bab itu dari buku Tatam. Misi kita bareng Anda nih, ya coba memahami akar evolusi loyalitas dan ya tentu aja lawannya ketidakloyalan. Terus kita juga mau kenalin satu gagasan penting dari bab ini. Komitmen kuat itu bisa dipupuk lewat prinsip psikologis, jadi nggak cuma soal transaksi kasih imbalan gitu. Nah, judul babnya itu Bersama Demi Anak-anak. Ini jadi metafora kunci yang bakal kita bedah bareng nanti. Oke. Mari kita bongkar lapisan pertamanya dulu deh. Kenapa sih monogami jarang? Tadi disebut cuma 3-5% mamalia. Buku ini jelasin kalau secara biologis, monogami itu mahal. Maksudnya gimana tuh? Mahal itu artinya gini, membatasi diri ke satu pasangan itu secara dasar membatasi variasi genetik. Oh, variasi genetik. Iya, padahal variasi genetik atau ya keragaman sifat lah, itu kan bahan bakar utama evolusi. Supaya spesies bisa adaptasi sama lingkungan baru, penyakit, tantangan lain. Jadi kalau dilihat dari kepentingan gen untuk nyebar dan bertahan, monogami itu kayaknya strategi yang kurang optimal gitu. Oke, jadi ada biaya evolusionernya ya, soal variasi genetik itu? Paham. Tepat. Makanya monogami itu biasanya cuma muncul dan bertahan di kondisi-kondisi tertentu aja. Yang spesifik banget, di mana manfaatnya lebih besar dari biayanya tadi. Ada beberapa skenario utama sih. Salah satu yang paling kuat ya, kalau peluang hidup anaknya itu naik drastis kalau kedua orang tua ikut ngasuh. Ah, oke. Harus berdua ya? Harus. Contoh paling terkenalnya ya, penguin kaisar. Kayak di buku itu disebut. Bayangin aja kondisi Antartika. Dingin banget, angin kencang, predator di mana-mana. Satu induk harus ngeramin telur atau jaga anak yang baru netas biar anget, aman. Sementara pasangannya, wah bolak-balik ke laut cari makan. Bisa berminggu-minggu itu perjalanannya. Wah, berat ya. Berat banget. Nggak mungkin satu penguin ngerjain dua tugas penting itu sendirian. Tanpa kerjasama erat kayak gitu, ya telur atau anaknya hampir nggak ada harapan hidup. Jadi buat penguin, bersama demi anak-anak itu beneran ya, bukan cuma kiasan. Kesetiaan karena kondisi alam yang keras, demi anak. Ada kondisi lain nggak yang bikin muncul monogami ini? Ada. Kondisi kedua yang sering disebut itu kalau si jantan susah nemu atau mempertahankan betina. Misalnya betinanya nyebar banget lokasinya, atau hidupnya sendiri-sendiri gitu, jadi susah dicari. Nah, dalam kondisi kayak gini, energi dan risiko buat cari pasangan baru terus-terusan, itu mungkin lebih gede daripada biaya menetap sama satu pasangan yang udah ketemu. Jadi lebih efisien kalau udah ketemu, ya udah sama itu aja gitu ya. Betul, strategi menetap jadi lebih efisien. Di buku ini ada contoh unik, mungkin agak kaget ya, parasit cacing pipih Schistosoma mansoni. Parasit cacing, gimana ceritanya? Iya, cacing ini hidup di pembuluh darah sekitar usus manusia. Nah, buat parasit sekecil itu, pembuluh darah kita ini kan lingkungan yang luas banget, kompleks. Peluang ketemu sesama spesies di samudra pembuluh darah ini kecil. Jadi, begitu jantan sama betina ketemu, wah untung lamat kan? Strategi terbaik ya kunci hubungan itu. Seringnya si betina tinggal dilekukan khusus di badan jantan. Jadi pasangan monogamis umur hidup, buat mastiin bisa terus reproduksi. Wah, nggak kepikiran. Dari penguin di Antartika sampai parasit di usus kita. Ternyata ada logikanya ya di balik kesetiaan. Nah, sekarang gimana nih narik benang merahnya ke perilaku kita? Manusia, terutama sebagai konsumen di zaman sekarang. Buku ini nyebutnya promiskuitas merek. Agak keras ya istilahnya.
Haha, iya kedengarannya provokatif ya. Tapi ada benernya juga sih. Coba deh lihat di pasar sekarang. Kita kan wah dibanjiri pilihan buat hampir semua barang. Merek baru muncul terus, promo di mana-mana, produk pesaing kelihatannya menarik terus. Akibatnya ya banyak dari kita ganti-ganti merek. Coba ini, coba itu. Jarang yang benar-benar setia sama satu aja. Iya juga sih. Contoh Coca-Cola di buku itu jelas banget. Datanya nunjukin cuma sekitar 4% pembeli mereka yang bisa dibilang setia. Tapi mereka nih nyumbang sekitar 24% total penjualan tahunan. Wow, 4% nyumbang hampir seperempatnya. Iya, artinya apa? Sebagian besar penjualan itu datang dari orang yang cuma sesekali aja beli Coke, bukan dari pelanggan yang benar-benar komit. Jadi banyak hubungan satu malam atau kencan singkat lah sama merek itu, bukan pernikahan jangka panjang. Angka segitu bikin pusing pasti ya buat perusahaan. Bahkan sekelas Coca-Cola, mereka kan maunya pelanggan yang kayak penguin kaisar tadi ya, yang komit, balik lagi, balik lagi. Ini yang bikin muncul program loyalitas itu kan? Kartu poin, diskon member, tingkatan-tingkatan gitu. Tentu aja, perusahaan mana sih yang nggak mau pelanggan loyal, yang pasang cincin lah sama mereknya, nggak gampang kegoda pesaing, mereka mau bangun hubungan jangka panjang. Tapi, nah, disinilah pertanyaan kritisnya di buku ini. Seberapa efektif sih program loyalitas yang biasa-biasa aja, yang fokusnya cuma ngasih imbalan uang atau hadiah? Sumber kita ini, yang merujuk ke riset lain juga, bilang kalau dampaknya seringkali lebih lemah dari yang kita kira. Kenapa tuh? Mungkin karena hadiahnya nggak cukup gede buat benar-benar ngubah perilaku. Atau ya karena pelanggan ngerasa hubungannya cuma transaksi aja. Begitu ada tawaran yang lebih bagus di tempat lain, Ya pindah aja, gampang gitu ya. betul. Jadi hadiah aja kayaknya nggak cukup buat nembuhin akar komitmen yang dalam. Nah, ini dia nih titik baliknya. Kalau imbalan aja nggak cukup kuat, terus apa dong? Bab ini ngenalin prinsip psikologis yang kuat nih. Sunk cost bias, biaya terbenam. Bisa dijelasin dikit nggak? Oke, sangkos bias ini kecenderungan psikologis kita yang menarik dan seringkali agak irasional ya. Kita itu cenderung terus ngelanjutin sesuatu, proyek, hubungan, kesetiaan sama sesuatu, bukan karena itu pilihan terbaik buat ke depan, tapi karena kita ngerasa udah keburu banyak investasi. Investasi apa aja tuh? Ya, waktu, uang, tenaga, emosi, pokoknya sumber daya yang udah kita keluarin di masa lalu. Kita ngerasa sayang kalau investasi yang udah tenggelam itu sia-sia. Jadi kita terusin aja, kadang malah nggak masuk akal. Intinya kita susah ngelepasin sesuatu yang udah kita bayar mahal, nggak peduli prospek ke depannya gimana. Kedengarannya bisa bahaya juga ya. Maksudnya bisa bikin kita kejebak di keputusan jelek cuma gara-gara udah terlanjur nyemplung gitu. Buku ini kasih contoh klasik kayak pesawat Concorde yang terus didanai padahal jelas rugi, atau Perang Vietnam dulu. Anda benar banget, sunk cost bias ini jelas ada sisi gelapnya. Bisa bikin keputusan buruk di level pribadi, organisasi, bahkan negara. Kita semua mungkin pernah ngalamin kan? Entah nonton film bosen sampai habis karena udah bayar tiket, atau tetap bayar langganan gym padahal jarang dipakai. Hahaha, iya, sering itu. Tapi, kalau dari sudut pandang evolusi, nah ini yang dibahas di buku, bias ini mungkin ada manfaat adaptifnya juga. Kecenderungan buat nggak gampang nyerah sama sesuatu yang udah kita investasikan energi besar, itu bisa jadi mekanisme buat dorong komitmen jangka panjang, yang dibutuhin buat tugas sulit, kayak ya besarin anak, atau bangun hubungan sosial yang stabil, semacam lem psikologis gitu, biar kita tahan banting pas susah. Wah, menarik ya. Ada dua sisi gitu. Terus gimana buku ini nunjukin sisi positifnya dalam konteks bangun komitmen? Mungkin pakai contoh dari alam lagi. Ada beberapa contoh menarik di buku ini. Dari dunia hewan, yang nunjukin gimana investasi awal itu bisa jadi sinyal komitmen dan nguatin ikatan. Salah satunya perilaku burung penunun jantan, weaver bird. Sebelum narik perhatian betina, si jantan ini bakal ngabisin waktu dan energi luar biasa buat bangun sarang yang rumit banget, detail kokoh. Oh ya, buat apa seribet itu? Nah, ini bukan cuma tempat nelor. Sarang ini jadi bukti nyata investasi si jantan. Kayak mahar atau perjanjian pranikah versi evolusi. Dengan nunjukin mau investasi besar di awal, si jantan ini kayak ngasih sinyal ke betina. Saya serius nih, komit, nggak bakal ninggalin kamu gitu aja abis kawin. Investasi awal yang gede itu bikin dia lebih terikat sama hubungan itu. Jadi, usaha bangun sarang itu bukan cuma soal skill ya,
tapi nunjukin komitmen lewat biaya terbenam itu. Keren. Ada contoh lain? Ada lagi dari ikan cihlit. Riset nunjukin induk cihlit betina itu lebih galak pertahanin anak-anaknya dari predator kalau jumlah anaknya banyak. Oh, makin banyak anak, makin galak jagainnya. Iya, artinya makin besar investasi dia, jumlah telur, energi ngerawat banyak anak, makin gede dorongan buat ngelindungi investasi itu. Logika evolusinya kayak bilang, udah banyak nih modalnya, nggak bisa dibiarin sia-sia. Hal mirip juga disebut di buku kayak di Tawon Penggali Betina. Makin lama dia gali lubang sarang berburu mangsa buat diisi ke sarang, makin gigih dia pertahanin sarang itu. Setiap langkah itu investasi yang nambah biaya terbenam dan nguatin komitmennya. Dan inilah jembatan yang bawa kita balik ke judul bab tadi, Together for the Kids, bersama demi anak-anak, yang maknanya dalam banget. Secara harfiah, ya kayak penguin tadi, kerjasama orang tua demi anak. Tapi secara metafora, ini lambang ide yang lebih luas, bahwa usaha yang kita investasikan ke sesuatu, entah itu orang tua buat anak, burung jantan bangun sarang, tawon betina isi liang, atau bahkan kita sebagai konsumen luangin waktu pelajari fitur produk, setting aplikasi, bangun profil di layanan, semua investasi ini nyiptain ikatan. Ikatan karena usaha ya? Betul. Ikatan ini bukan cuma soal harapan imbalan di depan, tapi juga soal nilai yang kita kasih ke usaha yang udah kita lakuin. Kita jadi males ninggalinnya karena kita ngerasa punya bagian dari proses itu. Inilah inti loyalitas yang didorong investasi, bukan cuma hadiah. Bersama demi anak-anak jadi simbol komitmen yang lahir dari kerja keras bareng atau investasi pribadi. Saya suka banget cara Anda nyambunginnya lagi. Jadi intinya bab ini mau buka mata kita ya. Ada jalur lain nih ke loyalitas. Yang lebih asli, mungkin lebih kuat, daripada cuma tukar poin atau diskon. Ini soal ngertiin dan mungkin manfaatin kecenderungan psikologis kita buat ngehargain apa yang udah kita usahakan. Bab ini kayaknya benar-benar jadi fondasi ya, nunjukin prinsip dasarnya, terus nanti bagian lain buku ini bangun di atas itu. Yang ngenalin ide kalau loyalitas itu nggak harus dibeli pakai imbalan luar, tapi bisa dibangun lewat investasi dari dalam. Dengan paham sunk cost bias dan gimana investasi dorong komitmen di alam, kita jadi punya cara pandang baru kan? Dan memang, ini buka pintu buat bahas alat-alat psikologi spesifik lain buat numbuhin komitmen, yang disebut sekilas di akhir bab, dan dibahas lebih lanjut di buku itu. Kayak apa tuh contohnya? Ya kayak prinsip komitmen dan konsistensi, terus efek gradien tujuan, makin dekat ke tujuan makin semangat, sama kekuatan penguatan variabel, hadiah nggak terduga itu kadang lebih ngikat daripada yang pasti. Semuanya nyambung ke tema dasar ini, bangun loyalitas lewat psikologi, bukan cuman insentif. Oke. Setelah kita gali lumayan dalam nih, yuk kita tarik benang merahnya. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Pertama, kita jadi sadar kalau loyalitas total itu bukan settingan standar, baik di alam atau di pasar. Monogami sejati jarang karena ada biaya biologisnya. Loyalitas konsumen juga susah di tengah banyak pilihan. Kedua, strategi umum beli loyalitas pakai program hadiah biasa itu seringkali kurang efektif buat bangun komitmen jangka panjang beneran. Ketiga, nah ini yang paling seru mungkin. Ada kekuatan psikologis di diri kita, sunk cost bias itu, yang bikin kita cenderung bertahan sama sesuatu yang udah kita investasikan. Entah waktu, usaha, uang, emosi. Paham? Ini buka kemungkinan baru buat bangun loyalitas yang lebih dalam. Kenapa ini penting buat Anda bawa pulang? Ya karena prinsip ini berlaku di banyak area hidup kita. Seringnya kita nggak sadar. Coba deh pikirin, komitmen Anda ke hobi yang udah lama ditekuni, atau keputusan buat tetap pakai software tertentu padahal ada yang baru cuma karena udah keburu familiar. Atau bahkan dinamika hubungan pribadi jangka panjang. Mengenali gimana investasi masa lalu ngebentuk keputusan kita sekarang, itu ngasih Anda kacamata baru buat nganalisis. Anda bisa mulai lihat, kenapa dibalik perilaku tetap bersama, baik di diri sendiri atau orang lain. Lebih dari sekedar untung rugi saat ini aja. Ini soal menghargai bobot sejarah investasi yang udah dilakuin. Udah bahas gimana investasi usaha, waktu, biaya awal, bisa bangun loyalitas lewat sunk cost bias. Sekarang, coba pikirin interaksi digital kita zaman sekarang. Banyak aplikasi, layanan online, medsos, toko online, itu kan dirancang hati-hati banget biar gampang mulainya. Biar nggak ada gesekan, biaya awalnya minim. Daftar gampang, pakai gampang, coba gratis di mana-mana. Dibuat senyaman mungkin pokoknya.
Pertanyaannya gini, apakah kemudahan akses dan minimnya investasi awal ini, meskipun enak ya, justru secara nggak sengaja bikin loyalitas sejati, komitmen yang dalam, jadi lebih susah dibangun di dunia digital? Apakah kita jadi kehilangan lem psikologis yang muncul dari usaha awal itu? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Kita udah menyelami gagasan dari bab 18 buku Evolutionary Ideas karya Sam Tatam. Semoga wawasan tentang sisi lain loyalitas dan kekuatan investasi ini ngasih Anda perspektif baru yang berguna ya. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.